Berpulang ke rahmatullah, kebetulan pas malam hari ini yaitu 40 hari. Dan di sini saya mewakili Sohibul Baik meminta doa ikhlasnya kepada kita semua yang tentunya nanti baca-bacaan tadi yang kita tujukan kepada almarhumah tentunya. Mudah-mudahan bacaan itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melapangkan alam kuburnya, diampuni dosa-dosanya tentunya. Sekali lagi saya sini mewakili tuan rumah mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak tentunya, para undangan dan keluarga besar IPBM tentunya. Dan di sini ada juga sedikit saya sampaikan, nanti di habis acara jeda kita nanti mungkin ada tamu kita yang bakalan datang. Jadi beliau tadi koordinasi sama kita bahwasanya beliau sekarang masih mau menuju kemari. Tadi di jam habis maghrib tadi beliau masih ada di Kerinci, karena beliau pun kepinginnya sebenarnya langsung datang ke acara kita ini tepat waktu, tapi mungkin ada kesibukan lain yang kita tahu mungkin. Dan di sini juga ada keluarga kita sengaja kita undang yang dari Segati, yaitu Abang Handa Lubis, yang mungkin ini dan lain-lain sama kita udah sama-sama konalnya kita ini. Beliau tuh udah duduk di antara kita yang paling mungkin agak lain orang yang nggak pernah kita nampak, mungkin itu orangnya. Jadi di sini tujuan arisan kita di sini adalah mempererat hubungan silaturahmi di antara kita. Tak lain itu tak ada, karena kuncinya kita di sini adalah membentuk rasa kekeluargaan di antara kita. Apalagi kita ini kan paling tidaknya kita sama-sama merantau dari sini, mencari keluarga, mencari induk sama kita. Paling tidak semua kita ini bisa merasakannya tentunya, karena di antara kita ini tidak ada perbedaan. Kita sini sama, tak ada yang berbeda-bedakan. Itulah yang kita bantu itu melalui IPBM tentunya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara ini, yang mana nanti tertib acaranya nanti mungkin sedikit banyaknya nanti kita serahkan sama Pak Ustadz. Pak Ustadz kita sama Pak Ustadz Sebuan yang dari Lapanang Yasin. Tartibnya nanti kami percayakan sama Pak Tanjung, sama Pak Tanjung nanti akhirnya kami percayakan sama ipar kami Pak Rekar dari Kampung Baru. Pak Rekar yakni Pak Konian Sisi Rekar, nanti kan disebut namanya pula agak lain pula, nanti kan bukan aku katanya pula kan. Jadi untuk doa penutup nanti kami kembalikan sama Pak Ustadz kita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak, sebelum kita mulai acara, mari sama-sama kita sholawat agar kiranya kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sohibul Baik seluruh keluarga di rumah ini, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah IPBM yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji serta rasa syukur kita mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat keberkahan umur, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Sohibul Bait ini dalam rangka untuk melanjutkan perwitan Yasin kita IPBM 1 bulan sekali. Mudah-mudahan apa yang kita baca nanti menjadi amaliyah bagi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum kita melanjut untuk pembacaan Yasin, sedikit kita membahas tentang jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Rasulullah pernah berkata kepada seorang pemuda, kata Rasulullah kepada seorang pemuda itu, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang keempat, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Yang keempat, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Dan yang kelima, masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Yang pertama, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda adalah masa-masa di mana usia paling produktif, apalagi dengan fisik yang segar bugar. Oleh karena itu, selagi masa muda, perbanyaklah amal kebaikan. Ini pesan Rasulullah kepada seorang pemuda. Selagi kita masih muda, perbanyaklah amal kebaikan. Jangan seperti kata pepatah, kelapa muda kupas-kupasin, udah tua tinggal batoknya. Kelapa ya selagi muda kupas-kupasin, udah tua tinggal bongkoknya. Nggak bisa lagi ibadah kepada Allah. Nah, itulah dia. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, jagalah sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nikmat sehat adalah salah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita gunakan kesehatan ini untuk beramal kebaikan. Jadi kita selagi masih sehat, diberikan Allah kesehatan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, Pak. Jangan seperti kata pepatah, maghrib di perjalanan, isya ketiduran, subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar kerepotan. Jadi begitulah kita terus, enggak kita jaga masa sehat kita. Lalu waktu luangmu, lalu kata Rasulullah, jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Waktu luang sangat berharga. Ketika kita disibukkan dengan hal pekerjaan, tentu kita akan menyampingkan segala urusan yang lain. Bahkan terkadang karena terlalu sibuknya bekerja, sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Allah. Sibuknya bekerja, siang malam, sehingga kita lupa. Lalu kita pun mati, innalillah, tak beribadah kepada Allah.
Nah, jadi sempatkan ibadah, karena ibadah itu memang udah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, jaga kayamu sebelum datang miskinmu, kata Rasulullah. Ketika Allah memberikan nikmat lebih berupa harta, maka ingatlah di harta kita itu ada harta orang lain. Apa itu? Zakat. Kalau kita punya kebun sawit, dihitung uang sawit kita itu berapa, keluarkan 2,5% Pak. Jangan lupa dengan zakat. Kalau kita makan gaji karyawan seperti saya, dihitung 1.025.000 zakat, supaya berkah kehidupan kita. Nah, zakat ini harta kita banyak, di situ ada harta orang lain yang tanpa kita makan kita rampas harta orang lain tersebut, maka nggak dapat keberkahan kita. Nah, jadi kita wajib menunaikan zakat itu. Apapun hasil kita wajib mengeluarkan 2,5%. Lalu yang kelima, jaga hidupmu sebelum datang masa matimu. Kematian adalah suatu kepastian. Bisa jadi orang meninggal karena sakit, bisa jadi orang meninggal karena tiba-tiba. Karena itu selagi kita masih diberikan kesempatan hidup, perbanyaklah amal kebaikan. Masalah mati, kita tidak tahu kapan kita mati. Tiba-tiba tetangga sore masih hidup bagus-bagus, paginya udah mati. Nah, inilah ada orang yang mati tiba-tiba, ada orang yang mati karena sakit. Nah, jadi selagi kita masih hidup, diberikan Allah kesempatan, perbanyaklah amal kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu demikian aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم خصوصا لأرواح Bapak Dalma binti Ajam في القبور يا الله. وإلى أرواح آل أحمد بنت طالب في القبور يا الله. وإلى أرواح سفية بنت عبد الرحمن في القبور يا الله. وإلى أرواح كيم بنت درمان في القبور يا الله. وإلى أرواح إلهام بنت آدم في القبور يا الله. ثم خصوصا على هذه النيات أهل البيت. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن